Net Present Value atau NPV ini adalah materi terakhir dalam mata kuliah manajemen keuangan ya. Net Present Value atau sering dikenal NPV ini adalah salah satu metode untuk menghitung keuntungan atas investasi yang dilakukan. Ya, NPV ini dianggap metode terbaik dalam menilai profitabilitas investasi. Profitabilitas maksudnya kemungkinan menghasilkan laba ya dari investasi. Ya, NPV digunakan untuk menghitung tambahan nilai dari investasi. Jika NPV lebih besar dari 0, itu dianggap investasinya menguntungkan. Jika NPV-nya lebih kecil dari 0, dianggap investasinya merugikan. Sedangkan jika NPV-nya sama dengan 0, berarti impas, tidak menguntungkan maupun tidak merugikan. Ya. Menghitung NPV itu mencari selisih arus kas ya, selisih arus kas masuk atau arus kas yang akan diterima dari investasi tersebut dengan arus kas yang akan dikeluarkan ya. Jika nanti dari investasi yang akan dilakukan arus kas masuknya itu setiap tahun itu sama ya, jadi pemasukannya sama, misalkan Anda mau buka usaha gitu ya. Nah, investasi untuk membuka usaha itu arus kas keluarnya berapa? Nah, Anda pasti harus memperhitungkan kan dari investasi itu kira-kira Anda bisa mendapatkan kas masuk berapa. Nah, jika kas masuknya itu setiap tahun atau setiap periode keuangan itu sama, maka Anda membutuhkan bantuan tabel present value anuitas. Jadi ada kata-kata anuitas. Anuitas ini untuk besaran yang sama, ya. Jika tidak sama, maka Anda memerlukan bantuan tabel present value dari satu. Ini Anda googling aja sudah banyak ini ya tabel ini ya. Ini sudah tabel pegangan umum di dalam melakukan perhitungan NPV. Ya, langsung saja saya ambil contoh soal ya. Contoh soalnya seperti ini. Suatu perusahaan transportasi akan membuka divisi baru, yaitu divisi taksi. Ya, jadi perusahaan transportasi ini mungkin awalnya hanya bis, itu ya, bemo, angkot, gitu ya. Nah, dia memutuskan untuk membuka divisi baru, yaitu divisi taksi. Untuk membuka divisi tersebut, ya, perusahaan memerlukan 50 unit taksi, ya, akan membeli 50 unit taksi. Taksi tersebut dibeli dengan harga 30 juta per unit karena belinya jumlah banyak itu ya, jadi harganya lebih murah gitu ya, 30 juta per unitnya. Umur ekonomis untuk taksi tersebut ditaksir hanya 4 tahun. Ya mungkin belinya mobil bekas gitu ya. Jangka waktunya hanya 4 tahun. Nilai sisanya 4 juta per unit. Nah, metode penyusutan yang digunakan metode garis lurus ya. Nah, ini perhitungan untuk pengeluaran investasinya, teman-teman. Jadi untuk investasi, uang yang harus dikeluarkan itu adalah membeli 50 unit taksi dengan harga 30 juta per unit. Nanti dikurangi penyusutannya selama 4 tahun dengan sisanya seperti ini. Nah, di sini perkiraan pendapatannya. Taksi tersebut akan dioperasikan selama 300 hari. Jadi dalam 1 tahun kan seharusnya ada 365 hari ya. Karena mungkin ada libur 5 hari itu ya, ada jeda 5 hari, maka dianggap taksi tersebut akan beroperasi selama 300 hari dalam 1 tahun. Setiap harinya pengemudi diwajibkan setoran 50.000 ya, 50.000. Nah, selain biaya untuk investasi tadi, untuk membeli taksi tadi, perusahaan tersebut juga akan diberikan biaya, akan dikenakan biaya penggantian ban, penggantian kopling, rem, oli, perpanjangan STNK, dan lain-lain yang ditaksir itu sebesar 3 juta rupiah dan tarif pajak penghasilannya 35%. Nah,
Sini perusahaan harus memperhitungkan nilai NPV-nya jika bunga investasinya diperkirakan 16%. Jadi perkiraan aja bunga investasinya ini, karena bunga ini kan sangat dipengaruhi oleh inflasi, dipengaruhi oleh bunga yang berlaku di suatu daerah saat itu ya. Jadi di sini untuk memperhitungkan NPV dihitung semua pengeluaran berapa, semua pemasukan berapa. Nah, NPV tadi adalah menilai selisih arus kas masuk dengan arus kas keluar. Jika arus kas masuk dengan arus kas keluar itu lebih besar dari 0, maka dikatakan investasinya menguntungkan. Jika arus kas masuk itu lebih kecil daripada arus kas keluar, jadi nilai NPV-nya lebih kecil dari 0, dikatakan investasinya itu merugikan. Jika arus kas masuk sama dengan arus kas keluar sehingga NPV-nya sama dengan 0, berarti investasi tersebut tidak untung juga tidak rugi. Nah, baik, dari contoh ini mari kita lakukan perhitungan kas keluar ya. Kas keluar untuk membuka divisi taksi tadi, yang pertama beli mobil 50 unit kali 30 juta sama dengan 1 miliar 500 juta ya. Penyusutan per tahun pakai garis lurus kan gampang ya. Harga perolehan dikurangi nilai sisa bagi umur ekonomis ya. Untuk menghitung penyusutan garis lurus, harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi usia ekonomis ya. Langsung ini per 50 taksi ya. Harga perolehan untuk 50 taksi tadi kan 1 miliar 500 juta ya. Harga perolehan untuk membeli 50 unit taksi dengan harga 30 juta tadi adalah 1 miliar 500 juta atau 1.500 juta gitu ya. Nah, nilai sisa tadi adalah 4 juta ya, teman-teman ya. Nilai sisa adalah 4 juta per unit. 4 juta per unit kali 50 unit berarti 200 juta. Ya, dibagi usia ekonomisnya tadi diketahui 4 tahun ya, 4 tahun, sehingga ketemu jumlah penyusutannya adalah 325 juta. Nah, ini arus kas ini ya, arus kas keluarnya ya. Sekarang kita menghitung arus kas masuk. Arus kas masuk penghasilan per tahunnya 300 hari dalam setahun, dikalikan 500 unit taksi yang beroperasi, dikalikan setiap pengemudi taksi harus setoran Rp50.000 per harinya. Ya, sehingga 300 hari kali 50 unit kali 50 ribu rupiah itu adalah 750 juta rupiah. Ya. Biaya-biaya rutin yang harus dikeluarkan dalam 1 tahun itu total 50 unit dikalikan 3 juta, 150 juta. Ya. Dari 50 unit dikalikan 3 juta. 3 juta tadi dapat dari sini ya, dianggap penggantian ban, ganti kopling, ganti rem, ganti oli, perpanjangan STNK, dan lain-lain dalam waktu 1 tahun itu ditaksir totalnya 3 juta rupiah. Sehingga pengeluaran untuk 50 unit taksi kali 3 juta rupiah adalah 150 juta. Biaya penyusutannya tadi sudah dihitung 325 juta, sehingga total biaya-biayanya adalah 475 juta. Laba operasinya 750 juta dikurangi 475 juta, ketemunya 275 juta. Pajaknya 35%, ketemunya 96,25%. Ya, pajak 35% dari setahun ya. Kali setahun. Laba setelah pajak itu ya, berarti 275 dikurangi 96,25, 178,75 juta. Labanya. Ingat ya, labanya 178,75. Nah, untuk menghitung kas masuk ya, penyusutan ini kenapa penyusutan kok ditambah lagi dengan laba? Tadi wis dijadikan biaya kok sekarang dijadikan dengan laba. Ini loh ya. Penyusutan itu kan sebenarnya biayanya itu nggak dikeluarkan ya kan? Biaya penyusutan itu kan kita nggak mengeluarkan. Biaya penyusutan itu kita hanya mengestimasi kerusakan atau habisnya masa ekonomi untuk kendaraan tersebut. Dan itu sebenarnya hanya
cadangan aja kan ya, cadangan kita menyusutkan. Ya, bukan berarti penyusutan kan kita mengeluarkan. Kalau mengeluarkan dibayarkan ke siapa penyusutan? Uang itu kendaraan kita sendiri, kita susutkan sendiri, bukannya kita berikan kepada orang lain ya. Jadi dianggap penyusutan itu masih bagian dari operating cash flow. Jadi masih dimasukkan. Untuk menghitung kas masuk total dalam perhitungan NPV ya teman-teman ya. Untuk menghitung NPV, kas masuk itu dihitung dari operating cash flow ditambah kas masuk yang mungkin terjadi dikalikan net present value atau nilai tabelnya ya. Jadi operating cash flow-nya dianggap laba ditambah dengan penyusutan total 503,75 juta. Lalu ada kas masuk yang mungkin terjadi. Nah, ketika umur ekonomis itu habis, ada nilai sisa 4 juta, ya, dikalikan 50 unit taksi, masih ada kemungkinan kas masuk 200 juta. Ya. Nah, di sini berarti kas masuknya adalah 503 juta, ini ya, 575 juta, ya, dikalikan dengan NPV. NPV-nya itu diambil dari tabel PV anuitas. Kenapa anuitas? Karena dianggap ini kan penerimaan kasnya yang dari pendapatan tadi, yang dari setoran 50.000 unit, 50.000 rupiah kali 50 unit, ini kan rutin ya, dianggap rutin. Jadi setiap hari berapapun setoran yang didapat dari pengemudi, itu pengemudi harus setor ke kita 50.000 rupiah, gitu ya. Jadi dianggap 50.000 rupiah ini adalah pemasukan rutin. Karena pemasukan rutin, maka pengalinya menggunakan present value anuitas. Tabel anuitas ya. Saya ulangi di sini. Jika nilai kas masuk sama tiap tahun, maka yang digunakan adalah tabel present value anuitas. Ya, jika tidak sama, maka tabelnya present value ya. Jadi di sini teman-teman, 503,75 ini juga pemasukan. 200 juta ini juga pemasukan. Tapi kenapa tidak langsung dijumlahkan, Bu? Ya, tidak langsung dijumlahkan karena 503,75 ini dianggap rutin, pemasukan rutin yang dilakukan setiap tahun ya, sehingga pengalinya nanti tabelnya diambilkan dari tabel present value yang anuitas ya. Sedangkan yang 200 juta ini tidak rutin karena hanya mengalihkan dari sisa ya. Nilai sisa 4 juta kali 50 unit. Nilai sisa kan nggak selalu ada setiap tahun, teman-teman. Jadi yang 200 juta ini sendirikan ya, ditambah 200 juta dikalikan present value yang bukan anuitas. Iya, carinya langsung di tabel. Tabelnya ini, teman-teman, ya. Ini tabel present value yang bukan anuitas. Dicari untuk nilai 4 tahun dengan bunga perkiraan bunga investasi tadi kan 16. Ya, perkiraan bunga investasinya 16. Ya, jadi dicari untuk 4 tahun dengan bunga 16 itu nilai NPV-nya adalah 0,552. Sedangkan untuk tabel present value yang anuitas ya, itu dicari untuk titik 4 dan bunga 16 itu adalah 2,798. Ini yang dimasukkan dalam perhitungan. Jadi yang 503,75 dikalikan 2,798 dari sini ya teman-teman, 2,798. Sedangkan yang 200 juta karena ini bukan penerimaan rutin dikalikan present value yang bukan anuitas. Nilainya 0,5. Nilainya 0,552 ya. Nah, dapatlah hasil 1.409,58 juta ditambah 110,45 juta sama dengan 1.520 juta ya. Kas keluarnya tadi, kas keluarnya yang dikeluarkan adalah 1.500 juta. Beli mobil 50 unit dengan harga 30 juta. Ya, nilainya 1.500. Nah, masih ada selisih 20,3 juta. Nilai NPV positif menunjukkan
rencana proyek ini bisa diambil. Hati-hati ya, benar-benar harus dengan pertimbangan yang matang. Jangan sampai salah mengambil keputusan investasi yang akhirnya akan merugikan perusahaan di kemudian hari. Nah, ini contoh yang lain. Jika Anda misalnya punya dana 300 juta, Anda punya dana 300 juta. Nah, ada proyek investasi ya, mungkin entah investasi apa aja ya. Yang diketahui ini PV kas keluar. Anda punya uang 300 juta, ada pilihan investasi ya. Untuk uang yang harus dikeluarkan untuk investasi awal itu 125 juta untuk proyek yang pertama. Untuk proyek yang kedua, investasi awal yang bisa dikeluarkan 175 juta. Untuk proyek yang ketiga, ya investasi awal yang bisa dikeluarkan 200 juta. Untuk proyek yang keempat 150 juta. Nah, sudah diketahui ini kalau Anda mau investasi ada pilihan-pilihan uang yang bisa dikeluarkan. Ya, nih. Tapi Anda harus tahu uang masuknya berapa dulu. Oke, investasi awal ini semuanya 125, 175, 200, 150 ini semuanya bisa Anda ambil karena uang Anda 300 juta. Mau pilih nomor 1, mau pilih nomor 2, mau pilih nomor 3, mau pilih nomor 4 bisa semua gitu ya. Karena uang Anda 300 juta. Tetapi dalam melakukan perhitungan NPV, Anda harus benar-benar mencari trade off ya, trade off. Kas masuknya harus lebih besar daripada kas keluar. Nah, Anda kalau tidak tahu kas masuknya berapa, Anda bisa melakukan perhitungan profitability index ya. Kira-kira persentase investasi saya berapa? Oh, dengan investasi 125 juta untuk proyek 1 ini kemungkinan indeks untuk pendapatan saya adalah 1,13%. Nah, berarti kas masuknya Anda bisa hitung. 1,13 ini dikalikan 125. Hasilnya 141,25. Untuk proyek yang kedua, kemungkinan profitabilitasnya adalah 1,11. Oh, berarti kas masuknya bisa Anda hitung. 1,11 dikalikan 175. Ketemunya 194,25. Ya. Untuk proyek yang ketiga bisa diestimasikan, misalkan profitability indeksnya 1,15 ya. Berarti Anda bisa hitung kas masuknya berarti 1,15 dikalikan 200, ketemunya 230. Untuk proyek yang keempat diestimasikan nilai profitability indeksnya 1,08. 1,08 dikalikan kas keluarnya, ketemulah kas masuknya 162. Nah, menghitung profitability index ini bagaimana, Bu? Ini ya. Ini bisa menggunakan pertimbangan-pertimbangan berapa kira-kira keuntungan yang bisa didapat. Bisa juga dengan rumus-rumus ya. Ini nanti akan Anda pelajari pada manajemen investasi dan praktik portofolio teman-teman ya. Jadi terkait untuk profitabilitas dari portofolio ini nanti akan Anda pelajari. Oke. Misalkan ini diketahui dulu ya profitability-nya diketahui. Lalu kas keluarnya juga diketahui. Nah, Anda menghitung kas masuknya itu didapat dari PI dikalikan PV kas keluar. Profitability index dikalikan kas keluar. Ketemunya kas masuk ini. Nah, di sini Anda bisa menghitung NPV-nya. NPV kan kas masuk dikurangi kas keluar. Berarti 141,25 dikurangi 125. Ada keuntungan 16,25. Untuk proyek yang kedua, kas masuknya 19,25, kas keluarnya 175, ada NPV selisih 19,25. Ya, untuk proyek ketiga ada selisih 30. Nah, jadi dari mempertimbangkan NPV ini, Anda bisa membuat trade-off. Enaknya uang 300 juta yang Anda miliki itu diinvestasikan ke proyek yang mana ya, gitu ya. Kalau Anda investasikan ke proyek yang pertama, Anda membutuhkan dana 125 ya. Investasi awalnya 125. Masih ada sisa 175. NPV-nya Anda bisa dapat 16,25. Jika Anda memilih proyeknya langsung 2, 1 dan 2, langsung 1 dan 2 ini ya, langsung 2 proyek ini ya. Anda harus mengeluarkan uang 125 ditambah 175. Kalau Anda mau pilih 2 proyek langsung ya, teman-teman ya. Anda harus mengeluarkan 125 juta ditambah 175 juta, total 300 juta.
Ya, tidak ada sisa uang Anda, habis. Uang Anda 300 juta semuanya diinvestasikan untuk proyek 1 dan 2. Tapi Anda bisa mendapatkan net present value atau keuntungan investasi sebesar 35,5. Kalau Anda pilih proyek 1 dan 3, oh tidak bisa. Totalnya 125 tambah 200, 325. Tidak mencukupi. Uang Anda kan cuma 300. Ya. Kalau Anda pilih nomor 1 dan nomor 4, 125 ditambah 150, Anda mengeluarkan uang 275, masih ada sisa 25. Tapi NPV yang Anda terima adalah 16,25 ditambah 12, yaitu 28,25. Kalau Anda memilih proyek 2 saja, Anda keluar uang 175, ada sisa uang 125. Mana kalau ya sisa uang banyak ini ya, mendingan diinvestasikan bisa dapat untung. Ya, NPV-nya 19,25. Kalau pilih proyek 2 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 4, dana tidak cukup. Pilih proyek 3, ini ya NPV-nya 30. Pilih proyek 4, NPV-nya 12. Dari pilihan-pilihan NPV ini bisa diketahui NPV Anda bisa dapatkan yang paling besar jika Anda investasi ke proyek 1 dan 2. Jadi sebaiknya yang diambil adalah proyek 1 dan 2. Uangnya cukup, NPV-nya juga besar, ya. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, bisa dirumuskan. Kalau Anda mau menggunakan NPV untuk menilai keuntungan dari investasi atau penggantian aktiva, ya, perhitungkan tambahan-tambahan dana, tambahan-tambahan kas, ya. Lalu laba ditambah penyusutan ini bisa menjadi dasar untuk menghitung PV kas masuk. PV kas keluar itu nilai yang harus dikeluarkan untuk melakukan investasi apapun, termasuk membeli aktiva. Ya, baru setelah tahu kas masuk dan tahu kas keluar, Anda lakukan perhitungan NPV dengan menghitung PV kas keluar dikurangi PV kas masuk. Ya, jika selisihnya lebih besar, positif, berarti investasi itu menguntungkan. Jika selisihnya negatif, berarti investasinya merugikan. Jika selisihnya 0, ya, berarti tidak menguntungkan maupun tidak merugikan. Ya. Yang harus dipahami, tadi kan ada perkiraan bunga investasi ya, ada perkiraan bunga investasi. Nah ini yang sulit, bunga investasi ini bisa berubah-ubah dan sangat dipengaruhi oleh inflasi. Inflasi itu mempengaruhi arus kas ya, mendorong peningkatan penjualan, mendorong peningkatan biaya sehingga akan memperbesar bunga ya. Inflasi ini bisa meningkatkan keuntungan jika memang Anda bisa menaikkan harga dalam jumlah yang wajar. Nah, perhatikan expected inflation. Jadi bisa Anda masukkan juga pengeluaran ya di dalam PV keluar ya, itu bisa juga dimasukkan expected inflation. Jadi perkiraan kerugian karena inflasi itu bisa dimasukkan juga di dalam PV kas keluar sehingga nanti bisa menyeimbangkan nilai R atau nilai bunga, bisa menyeimbangkan modal kerja, peningkatan biaya jika memang terjadi inflasi. Ini ya, ini tambahan materi terkait alat untuk mengukur keuntungan investasi menggunakan NPV atau Net Present Value. Ya, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Terima kasih.